Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya saya serta hadirin dapat melaksanakan serta menyaksikan kultum pada kesempatan yang berbahagia ini dengan keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Tak lupa sholawat serta salam, marilah kita junjungkan kehadirat alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang modern ini serta memperbaiki akhlak manusia di muka bumi ini. Semoga kita selaku umatnya selalu dapat menjalankan perintah yang telah diajarkannya, kemudian melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita dapat ataupun mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya pribadi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasim. Di sini saya sebagai pemateri ataupun yang akan menyampaikan kultum pada kesempatan kali ini. Pada kultum yang kesempatan kali ini, saya akan membawakan suatu kultum yang bertemakan mengenai adab dalam pertemanan. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, manusia terlahir sebagai seorang ataupun makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang saling keterkaitan ataupun tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan tanpa adanya bantuan orang lain. Dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan unsur-unsur dalam kehidupan, baik pertemanan, sahabat, keluarga, ataupun pasangan hidup untuk menemani kita dalam beribadah ataupun melaksanakan kegiatan atau kehidupan yang lainnya. Dari hal tersebut, dengan terus adanya suatu interaksi dari satu orang dengan orang yang lain, hal tersebut dapat menciptakan suatu pertemanan ataupun persahabatan. Namun, tidak hanya melalui interaksi yang terus-menerus, persahabatan ataupun pertemanan dapat terjadi ataupun terjadinya suatu persahabatan karena adanya kesamaan, baik kesamaan hobi, kesamaan aktivitas, ataupun kesamaan kegemaran yang lainnya. Dari kesamaan tersebut, di samping adanya kesamaan, kita pasti sudah tahu juga dalam kehidupan itu adanya suatu kesamaan dan adanya suatu keperbedaan. Dari keperbedaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu keunikan ataupun perbedaan dalam setiap diri manusia. Dari perbedaan tersebut, dalam suatu tatanan kehidupan, kita harus saling menghormati serta toleransi dan saling menerima keperbedaan tersebut ataupun keberagaman tersebut. Nah, dari keberagaman tersebut, maka diperlukannya suatu adab dalam hubungan, dalam menjalin suatu hubungan. Dan terutamanya dalam persahabatan. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, di sini saya akan memberikan beberapa poin penting mengenai adab dalam pertemanan. Dalam adab pertemanan, mengapa ada pertemanan sangat diperlukan dalam menjalin suatu hubungan persahabatan ataupun pertemanan? Nah, dalam suatu hubungan pertemanan ataupun persahabatan, adab dalam pertemanan itu sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena dengan adanya adab dalam pertemanan, maka kita dapat menerima suatu keberagaman ataupun keberbedaan, saling menghormati, saling menghargai, dari adanya suatu keberbedaan. Seperti negara Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, di sini izinkan saya untuk memberikan beberapa poin penting mengenai adab dalam pertemanan. Yang pertama yaitu kita harus pintar-pintar dalam mencari pergaulan atau pertemanan. Mengapa kita harus pintar-pintar dalam mencari pertemanan ataupun pergaulan? Nah, dalam suatu kehidupan, terdapat suatu hal yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, hubungannya dengan kita harus pintar-pintar dalam mencari pergaulan ataupun pertemanan. Jika kita melaksanakan ataupun
melakukan suatu persahabatan dalam hal yang positif, maka kita akan mendorong juga ke hal yang positif. Sebaliknya, apabila kita melakukan suatu pergaulan yang tidak mematuhi peraturan ataupun hukum, atau dalam kata lain suatu hal yang negatif, maka hal tersebut dapat mendorong kita ke hal yang negatif juga. Seperti hadis Rasulullah SAW yang secara garis besar mengibaratkan bahwa teman yang baik diibaratkan sebagai seorang penjual wangi-wangian, sedangkan teman yang buruk itu seperti seorang yang pandai besi. Jika kita berteman dengan pembeli, atau maksud saya dengan penjual wangi-wangian, setidaknya kita dapat membeli ataupun mendapatkan minyak wangi tersebut, maka kita akan mendapatkan harumnya. Sedangkan jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan mendapatkan suatu bau yang sangat menyengat dari asap besi tersebut. Oleh karena itu, kesimpulannya kita harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan. Kemudian hadirin yang saya hormati, poin yang kedua yaitu dalam adab pertemanan kita diperlukannya suatu tatanan ataupun menjaga apa yang akan kita ucapkan ataupun menjaga perkataan. Mengapa dalam pertemanan harus dapat menjaga perkataan? Karena perkataan adalah suatu hal yang harus kita jaga. Perkataan dapat saja menyakiti orang lain, dapat menyakiti teman, keluarga, ataupun persahabatan. Oleh karena itu, dalam adab pertemanan, kita harus menjaga lisan kita supaya kita selalu berbaur ataupun menjalani suatu hubungan pertemanan dengan baik dan benar. Kemudian, poin yang ketiga, yaitu kita harus terhindar dari suatu perdebatan. Dalam adab pertemanan, kita harus menghindari suatu perdebatan, baik perdebatan karena suatu perbedaan dalam pendapat ataupun dalam hal yang lainnya. Jika kita terdapat suatu keberbedaan dalam hubungan, maka kita harus selalu mentoleransi ataupun saling menghargai antar keberbedaan tersebut. Jika kita memiliki pendapat yang berbeda, maka gabungkanlah perbedaan tersebut dan cari jalan keluarnya bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, itulah secara garis besar mengenai adab pertemanan yang akan saya sampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan salah satu ataupun beberapa hal yang mungkin dianggap sepele oleh kalian dalam adab pertemanan. Dan jika hal sepele tersebut diterapkan dalam adab pertemanan, maka pertemanan tersebut akan menjadi pertemanan yang harmonis. Yaitu salah satunya, kita menyebarkan kebaikan ataupun menyebarkan kegembiraan, kesenangan dengan antar teman. Mengapa kita harus memberikan kegembiraan atau kesenangan dengan sesama teman? Karena dengan kita membagi suasana hati baik dalam suka dan duka, maka hal tersebut dapat mempererat tali persaudaraan ataupun tali pertemanan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan salam ketika berpapasan ataupun bertemu, karena dengan salam kita menganggap bahwa pertemanan itu baik ataupun kita menjalin suatu keterikatan antar teman yang lain. Baiklah, hadirin yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih, itulah materi singkat, mungkin singkat, tapi insya Allah bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga materi ini menjadi ladang amal kita, memperluas ilmu kita, dan menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.